laporan, liburan, jalan. Pada Jumat malam, kami berangkat ke Jogja untuk melakukan observasi di Monumen Jogja Kembali dan Benteng Fredebuk. Di perjalanan, kami istirahat agar besok segar dalam menjalankan observasinya. Kami sampai di Jogja pada keesokan harinya. Kami berhenti di salah satu restoran untuk melakukan mandi, sholat subuh, dan sarapan. Sembari menunggu sarapan tersedia, kami menikmati udara pagi Jogja yang segar, yang belum terkontaminasi oleh asap. Saat sarapan siap, kami bersiap-siap untuk mengambil sarapan. Sekarang waktunya makan ya, Bu. Makan pagi. Biar apa? Biar sehat. Nanti kalau jalan-jalan ini biar sehat gitu. Ya. Makanya ini mana sih tempatnya? Grafik restoran. Ya. Tahu saya Jogja. Ya. Sembari sarapan, kami berbincang-bincang kepada teman semeja kami mengenai apa yang akan kami lakukan ketika observasi di lapangan nanti. Kelompok ini terdapat Dana, Desinta, Lydia, Hamida, dan saya. Setelah mandi dan sarapan, kami langsung menuju destinasi pertama, yaitu Monumen Jogja Kembali. Seturunnya dari bis, kami langsung menuju Monumen Jogja Kembali. Monjali atau Monumen Jogja Kembali didirikan pada tahun 1985 dan diresmikan pada tahun 1989. Di Monjali ini terdapat 3 lantai. Lantai pertama terdapat 4 museum, 1 perpustakaan, dan 1 aula serbaguna. Di museumnya terdapat berbagai banyak barang-barang peninggalan pada zaman dahulu, yaitu sebelum kemerdekaan. Ini adalah hal paling bersejarah dalam hidup kita, itu melihat para tokoh-tokoh sejarawan Indonesia yang melawan penjajahan. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas merdeka bangsa negara ini. Di museum terdapat banyak peninggalan sejarah yang digunakan pada saat masa penjajahan dan juga ada data perjuangan pahlawan Indonesia pada masa itu. Setelah mengelilingi museum dan perpustakaan, kami diarahkan untuk menonton film yang bertemakan tentang serangan umum 1 Maret yang terjadi di Yogyakarta. Setelah itu, kami diarahkan menuju lantai 2 untuk melihat diorama-diorama. Diorama-diorama ini menampilkan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia pada zaman penjajahan mempertahankan kemerdekaan bangsa kita.
Setelah melihat diorama, kami langsung menuju lantai 3, yaitu ruangan Garbhagraha. Di ruangan ini dikhususkan untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan. Destinasi selanjutnya yaitu Benteng Vredenburg. Benteng ini merupakan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1706. Awalnya benteng ini bernama Rustenburg, kemudian diganti Vredenburg. Selain dikuasai Belanda, benteng ini juga pernah dikuasai negara-negara yang pernah menjajah di Indonesia. Benteng ini mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai pertahanan, pemukiman warga, kantor administrasi, dan markas militer. Ketika kita masuk ke museum, kita akan disambut guide dari museum itu. Guide ini akan menjelaskan seluruh diorama yang ada di Museum Vredenburg ini. Selain yang berbentuk nyata, ada juga yang berbentuk digital dan elektronik. Pada akhirnya, perjalanan ini bukanlah sekedar perjalanan, namun ada hal yang harus segera diselesaikan.